daerah mana yang paling banyak human trafficking di Indonesia? Maksudnya tempat korbannya. Tempat korbannya. Itu sekarang Atau cari aja tempat yang miskin. Kayak NTT, 4 tahun yang lalu nomor 3 tuh kalau nggak salah Sumatera Utara, saya sampai kaget loh. Hah? Orang-orang Batak kan galak-galak ya, Iya cewek-cewek kan? itu kok bisa ya? Kampung toh. Ini kan orang kampung. Saya Kok bingung. bisa? Ke orang-orang Batak itu kalau saya ngomong saya selalu kalah itu. Biar ya anak-anak, kok bisa jadi korban human trafficking ya? Bodoh kali. Ini kan bukan Kok bisa? daerah miskin juga kan di situ. Siapa bilang? Di Sumatera Utara. Kampungku miskin. Oh ya, Iya, gersang. kebanyakan kan yang kita kalau kepikiran NTT itu Oh, di Samosir miskin. Samosir miskin. Pulau Samosir, makanya wisatanya dikembangkan ya, wisata kuburan Ya, sampai ya, dikembangkan itu ya untuk membangkitkan pendapatan daerah. Sumatera Utara yang pertama. Enggak, Yang 4 tahun yang lalu 4 itu tahun. nomor 3 kalau nggak salah. Gitu. Nah sekarang yang jadi pusat selalu ngomongannya NTT. Iya. Iya. Kenapa pengaruh di situ? Kena kering juga sih di sana. Dan terus untuk perdagangan itu Mudah. susah. Ini untuk tanamnya aja susah, untuk pergi jualnya aja susah. Gitu. Jadi memang butuh banyak bantuan di situ. Tapi kalau program ini kan digital. Ini untuk Jakarta dan Untuk sekitarnya Jakarta iya. Jakarta dan sekitarnya. Serem ya anak-anak sekarang ya. Dan kalau lewat media itu kan nggak bisa dideteksi orang tuanya juga kan, nggak mungkin lewatin Nggak orang bisa. tuanya lagi WFH. Iya, bener. Itu gimana Lagi WFH. tuh? Pencegahannya seperti apa itu ya? Kominfo sudah menutup itu tuh udah 10.000 lebih situs ya yang untuk ini human trafficking. Untuk human trafficking. Iya, sudah dia matikan berapa banyak. Jadi udah kebayang dong kalau 10.000 itu dari berapa juta. Semua itu gunung es. Psikologi tuh anak-anak gimana ya? Mereka akan kembali nggak tuh? Balik kembali normal? Anak-anaknya tidak. Kan ada pulih, yayasan pulih segala macam enggak. Enggak perlu anak-anak, yang besar saja. Banyak misalnya korban itu ya udah sarjana loh S1 dan punya pekerjaan. Kok bisa? Mereka enggak pulih. Cinta. Oh itu serius? Nah, cinta. Ini serius? Iya. Jadi maksudnya semakin pandai orang, ini pengalaman saya, semakin pandai orang, semakin besar dia untuk kena KDRT. Kenapa begitu? Karena orang pandai itu susah, bukan bersosialisasi, apa namanya? Susah untuk itu dan untuk mengutarakan dia malu. Pada tahap-tahap awal karir saya itu MBA ya. Lulusan Amerika. Betul. Doktor di sini. S2. Nggak ada tuh yang ibu rumah tangga, maksudnya tamatan SMA yang menjadi klien saya, karena waktu itu kan lawyer kan. Yang ibu rumah tangga mana bisa bayar. Betul. Ketemu aja takut. Ngeri. Jadi itu ya S1, S2 yang dari gimana sana caranya awal terjebaknya? Ya cinta, tapi cinta maksudnya pacar atau gitu? Pacar suami. Gitu ya? Iya, kan pacarnya, kemudian menjadi suaminya, usaha suaminya nggak bisa mengoperate itu usaha, akhirnya dia mengoperate-nya, terus rekening semua ya atas nama suami perusahaannya. Jadi dia cuma kerja aja kan, semakin besar suami tidak banyak andil, punya banyak waktu luang, duitnya bertambah, ya sudah gitu. Itu awal ini. Itu awalnya mulai seperti itu, dan terus ada yang seperti itu dia takut kalau dia mengatakan pada orang tahu dia akan dibilang bodoh, tamatan udah sarjana, apalagi yang tamatan luar segala macam kan malu, akhirnya dia diam sampai menjadi korban pemukulan segala macam, baru mau nggak mau baru terlihat. Dan biasanya mereka datang, kita nggak tahu itu apa pendidikannya, waktu sudah setengah jalan baru tahu gile nih orang. Gitu. Pendidikan tinggi. Iya.
Aduh, jadi kita nggak pernah tahu ya. Iya. Ya. Makanya dulu saya pikir perempuan fine-fine aja, buktinya saya bisa sekolah tenang kok, semua bisa gitu. Terus akhirnya setelah tahu itu, setelah anggota Pokja itu, makanya di WA saya tulisannya tidak terlihat bukan berarti tidak ada, gitu. Tapi mereka ini memang malu, gengsi atau Malu lah. ya sekarang kan zaman keterbukaan kan, maksudnya kalau dulu hal-hal tabu, sekarang banyak yang dibicarakan udah nggak tabu lagi gitu loh. Tapi kalau saya di KDRT oleh suami saya diomongin emang membanggakan? Ya enggak juga. Enggak pasti. Enggak. Ya, dan jangan salah, sepertiga itu suka datang gini, saya mau cerai karena saya diinikan gitu ya, tapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk hidup. Saya tinggal bilang, udah siap belum kerannya ditutup? Keran itu duit ya, pendapatan untuk hidup. Dan biasanya mereka nggak datang kembali, nggak siap. Nah itulah mengapa waktu itu sahabat insan bersedia gitu untuk memberikan bantuan kayak yang dilakukan oleh UKM, tapi ini kepada orang yang tidak tertolong oleh si UKM itu. Ini ya, menangani itu rasanya apa sebagai perempuan? Diem aja begini, kok nggak ada cowok yang lindungin gua. Udah, yang itu yang cowoknya itu kita baca buku cerita aja. Nggak rasa apa, kan klien banyak yang cerita, kita tanganin yang ya akhirnya kan saya tidak kawin, belum kawin. Bukan itu jawabannya. Itu jangan dimasukin kemana-mana ya. Itu pasti masuk, seru soalnya. Jahat. Pasti masuk, yang makanya gue nggak kawin, itu pasti masuk. Pokoknya I guaranteed itu pasti masuk. Kurang asem. Pengen tahu gitu kan, overwhelm ya, dada tuh kan bisa sesak mendengarkan semua yang mungkin itu penyebab, mungkin. Gak apa-apa, curhat aja dikit lah. Enggak, gara-garanya kelupaan, jadi saya terus jalan. Kelupaan ngeliat cowok, akhirnya lupa beneran. Kalau aku pikir yang salah itu bosku ya dulu ya. Udah tahu fresh graduate kok persoalannya aneh-aneh gitu. Menyesal belakangan. Iya, menyesal pada saat itu, inilah kehidupan gitu ya, kayaknya bisa membantu orang gitu kan. Terus tertipu berkali-kali. Ini tertipu karena relationship atau tertipu karena apa nih? Tertipu dengan klien yang kita anggap baik. Nggak taunya luar biasa. Untung pada saat itu pihak lawan, istrinya nggak saya anggap jahat. Untung saya hanya menganggap aduh emosional sekali gitu. Aduh udahlah, dia nggak cinta kamu, nggak usah gitu deh, malu-maluin aja nih jadi cewek gitu kan. Gitulah ceritanya. Gitu. Udah jelas kamu udah dia nggak suka, kamu bertingkah yang membuat dia tambah tidak suka gitu. Jadi kamu bertingkah mempermalukan dirimu sendiri, itulah ceritanya. Kan masih ideal nih. Betul. Terus masih banyak jalan menuju Roma kan gitu. Kesempatan masih panjang. Iya, umur masih muda. Terus begitu sudah putus, begitu ambil putusan, klien ini datang, kaget saya. Dandy loh. Yang tadinya kalem, baju putih pakai peci. Akhirnya menjadi dandy. Terus tinggal lihat aja, lari ke depan parkir di mana ada siapa di sana. Di situ udah pengen lempar-lempar. Bener. Itu berkali-kali terjadi. Terus bagaimana itu tidak mempengaruhi mudanya jiwaku yang muda, misalnya. Gitu. Jadi setelah itu dalam karier saya yang perempuan yang fresh graduate gitu ya, itu nggak akan saya kasih untuk kasus itu. Itu betul-betul mempengaruhi ya? Saya pikir iya, walaupun saya diajarkan untuk meletakkan beban pekerjaan kita di depan pintu sebelum masuk rumah. Nggak bisa. Penyesalan itu benar-benar waktu itu saya kayaknya maksudnya kata ini, aduh ini orang ya ngerjain gua, aduh betul-betul bisa ketipu. Tapi memang mungkin saya pikir karena memang saya tuh mudah ditipu sih sebetulnya.
Maksudnya bukan gitu, mudah percaya sama orang Mm-mm, mm-mm, gitu. mm-mm. Polos lah ya, Nah, positifnya. itu yang membuat di lapangan akhirnya sekarang saya bisa nengok gini dan punya feeling ini apa Enggak gitu. ini ya. Tapi itu sudah terlambat kan? Kesadaran itu udah lewat, udah Sudah keburu tua. terlambat. Iya. Tapi itu pun didapat kena perjalanan waktu gitu. Iya, Jadi betul. nggak bisa ditanya ayam sama telur dulu, mana Iya, dulu, benar, nggak bisa. benar. Tapi kan waktu pada saat kita memilih mau hukum dan ambil fakulti hukum, kemudian mau menjadi seseorang yang give a fairness kepada masyarakat gitu Heeh. ya, itu kan sudah ada apa sih, awareness gitu loh, Iya. bahwa nih jangan-jangan nanti gue gini nih gitu. Oh, enggak. Bener-bener tulus, polos, Iya. hati Kayak jernih. Petroselli. Dulu ada film Petroselli kan, detektif. Aduh, ketahuan umurku. Seumuran. Tenang, seumuran. Terus? Padahal itu detektif, bukan lawyer kan. Mm-mm. Nah, terus saya bilang sama ayah, nih saya mau jadi itu. Oh, boleh. Kalau jadi itu, kamu masuknya di hukum, bukan di polisi loh. Mm-mm. Nggak tahu, ayah saya langsung ke hukum, bukan di polisi gitu. Nah, waktu di hukum, pikirannya adalah ke hakim. Mm-mm. Cocok untuk perempuan kan, untuk hakim. Nah, tapi saya sangat sadar bahwa saya sangat suka percaya orang, cepat sekali percaya itu, mudah dibohongin. Mm-mm. Nah, akan bersalah gitu. Karena itu saya nggak mau, saya mau ke lawyer. Mm. Terus di tengah jalan tuh sering ada diklat kan bersama-sama dengan hakim, jaksa. Ada hakim bilang gini, nggak apa-apa, kayak saya, kamu hakim di pengadilan negeri saja, toh nanti putusanmu bisa diperbaiki di pengadilan tinggi. Pada saat itu saya bilang, loh kalau memang saya salah, orang itu udah merasakan kesalahan dalam tenggang waktu tunggu sampai Tenggelam. pengadilan tinggi Iya. kan, Mm-mm. gitu. Nah, terus dia bilang kalau kamu terlalu seperti itu, kamu bisa jadi apa gitulah, ceritanya seperti itu. Saya bilang ya, saya bisa jadi ini aja, jadi lawyer, advokat, saya membantu dia sebisa saya, toh yang mutusin kan bukan saya, hakim. Mm-mm. Terus orang kan bilang, kamu ini memang apa ya, bukan pengecut apa, nggak mau bertanggung jawab kan, karena yang mutusin orang lain. Tidak mau mengambil tanggung jawab. Ya gitulah katanya. Ya saya yayain aja lah. Soalnya saya juga tetap nggak mau ke situ. Gitu. Akhirnya menjebak diri sendiri nih ceritanya. Iya. Ya akhirnya ya menikmati ini dan merasa hidup itu harus dihidupi. Iya, betul. Setuju itu. Dan beberapa orang itu tidak menikmati hidupnya. Nah, tidak dianggap sebagai manusia lah. Case apa yang membuat kita tuh hampir berhenti? Pernah nggak merasa seperti itu? Berhenti tidak. Stres iya, bahwa apa yang saya pelajari itu tidak bisa saya wejawantahkan di dunia ini, di dunia kerja. Karena tidak pasti bahwa yang melakukan kesalahan itu dihukum. Tidak pasti yang dihukum itu akan mendapat penghiburan gitu. Soalnya dulu saya terlalu suka baca Harlequin. Pangeran berkuda putih dan berpedang. Ini buku-bukunya kayaknya membuka diri sendiri deh. Buku-bukunya. Iya, tapi mungkin itu yang menyebabkan saya kalau lihat orang jadi saya melihat orang ya. Ya. Gitu. Karena pada saat ini saya tidak mencari pangeran berkuda putih lagi. Jadi saya bisa melihat itu dengan apa sih? Tidak ada ketertarikan seksual beda jenis atau apalah sebutannya itu. Kan zaman kita muda dulu, sekarang udah tua ya. Sadar dia. Zaman dulu kan kalau kita bilang saya suka terkejut dulu waktu saya OMK ya. Kalau kita memperhatikan kok anak ini kenapa ya di rumah kok begini, dan kita ngomong gitu terus dianggap kita punya perhatian yang lebih. Itu saya alami 2 kali sampai saya terpuruk gitu. Maksudnya saya dianggap jatuh cinta sama dia gitu. Gak taunya saya sampai bengong, masa sih? Jangan-jangan dia juga. Enggak, masa sih? Dan itu 2 kali Pak Teris minta maaf itu. Tapi memang benar, itu perasaan itu ada. Ada. Kenapa? Harus menolak. Iya. Terus jadinya kita kayak nyakitin dia lebih jatuh lagi gitu.
untungnya saya bukan jenis yang perempuan, aduh kasihan ya udah deh gitu. Maksudnya yang bersedia sacrifice, enggak, sacrifice. Enggak, saya ternyata cukup egois. Rahasia dia terbuka semboyan. Loh, iya kalau lihat itu ya itu karena terlalu banyak nonton drama Korea itu. Ikan baru-baru ini drama Korea. Jangan nyalakan drama Korea dong. Enggak ikut itu jadi mengingat ke belakang. Iya gitu sih. Itu sesuatu nggak tahu ya. Personally sih, I feel like it's a big job gitu loh. Memang. It's a big job, responsibility. Nggak semua orang bisa apa ya? Bukan merasakan, bisa handle menanggung, bisa handle it gitu loh. Nah, stress release-nya apa? Stress release-nya selain drama Korea. Apa tuh stress release-nya kalau lagi gitu? Ini pertandingan selama hidup. Jadi stresnya kadang-kadang ngomong gini, aduh Tuhan kayaknya udah cukup deh beban saya gitu dengan itu gitu. Tapi selalu saja ada orang yang bilang kalau kamu masih ada berarti ada yang belum selesai kamu kerjakan. Masih ada misi-misi tertentu yang. Ya sudah jalankan aja. Kita nggak tahu itu apa gitu, ya sudah jalankan aja gitu. Jadi ya gitu. Realitanya sih mungkin udah emang emang nggak ada kerjaan lain kali. Itu yang gue tunggu soalnya. Emang udah nganggur. Iya kan? Iya, kita ngomong gitu aja. Udah pensiun gitu. lah, udah pensiun. Tapi jeleknya malah orang-orang yang di profesi saya bilang bahwa saya tidak melakukan profesi saya lagi karena saya mengkiblatkan hidup saya ke situ. Padahal itu salah, saudara-saudara. Saya kan perlu uang buat beli beras. Betul. Nah, saya masih makan nasi. Bukan makan senyuman orang. Memang senyuman orang itu menghidupkan kita ya. Cheer up kita lah ya. Iya, cuman perut ini juga harus dikasih makan. Lah iyalah, gimana mau cheer up kalau perutnya lapar. tapi percaya nggak kalau jodoh di tangan Tuhan? Itu dia. Percaya nggak tuh? Saya bingung, kemarin ada teman saya umur 53 dilamar oleh 63. Saya Tapi ini serius, pertanyaan serius nih. Percaya nggak? Ya. Bener, karena itu kejadian. Saya juga boleh ngomong dan ini serius. Beberapa orang bilang sama saya, nggak usah lah kamu pikirkan itu karena umur kamu udah semakin tua, kamu susah menyesuaikan diri dengan pasanganmu. Itu serius juga. Jadi ini ketahuan pilihannya sudah lah ya gitu ya. Enggak juga. Gimana sih? Pelin-pelan. Jadi mau ya. Saya selalu bilang begini sama mentor saya. Saya tidak berjanji bahwa saya akan menolak lamaran. Oke. Itu kan is two side of the coin. Yang kita lihat bahwa memang di sisi kehidupan gitu nggak ada yang gampang, nggak ada yang mudah gitu loh. Tapi bagaimana kita menyikapinya itu yang membuat kita hidup sampai sekarang. Betul. Mestinya gitu ya. Wise banget ya gue setelah mendengarkan hal-hal yang berat itu. Nggak cuma mau tanya maksudnya, aduh berat banget ya. Terus gimana kita merasakan itu saat kita mendampingi, saat kita memberikan advokasi, saat kita, ya kan? Iya. Itu kan kadang-kadang kan yang kita ucapkan bertentangan dengan apa yang kita mau lakukan sebenarnya. Itu kan kayak perang sendiri. Iya, betul. Ya, seringkali sih saya hanya satu usaha tutup mulut aja. Walaupun di muka saya udah kelihatan maksudnya apa pendapat saya gitu. Makin kesininya saya semakin bisa menerima perilakunya orang-orang. Pasti mereka punya alasan. Bagi dia saat itu memang satu-satunya bisa melepaskan dia pada saat itu gitu. Jadi ya kita terima selama nyawa kita tidak menjadi ininya gitu ya, menjadi nilainya gitu. Dan itu membuat saya bisa setelah peristiwa itu terjadi bisa menangani dengan lebih baik. Maksudnya banyak penjahat yang menjadi sahabat saya kemudian karena menganggap kata mereka saya bisa menerima mereka apa adanya.
Dan mereka menjadi lebih baik atau mereka tetap penjahat? Enggak lah, pasti lebih baik. Lebih Jadi baik. ketemunya kan tidak di penjara lagi. Walaupun banyak orang menasihati saya harus menjauh sebetulnya. Karena pikiran mereka bukan sekali penjahat tetap penjahat, tapi maksudnya ada bibit yang seperti inilah, anak harimau itu memang jinak tapi dia tetap binatang buas gitu. Betul, betul sekali. Ya memang sih 2-3 kali saya terpuruk juga gitu ya, maksudnya ketipu juga, tapi selama itu hanya uang dan emosi, hati maksudnya sampai ih gitu ya. Nah, ya udah itu harga yang harus saya bayar aja. Ya itu gimana handle itu gimana tuh? Belum keluar dari tadi. Makan, Itu kan berenang, kesel. pergi jalan-jalan. Jadi ada pelampiasannya lah ya. Harus. Makanya wajah saya seri kan. Serius. Sebenarnya kita masing-masing ini adalah pahlawan. Dianggap ada yang menganggap kita angel, ada yang Ya. menganggap kita pengkhianat kan? Benar itu. It's always two side of the coin. Balance kan? Iya, kan? Kalau enggak you don't have a value. Ya. Ayo kalau uang apa kalau bahasa kita Koin. gobang, Iya. uang koin kan mesti satu. Kalau satunya kosong kan nggak ada value. Iya ya. Gitu loh. Ya kan? Jadi Iya, mesti betul. plus dan minus. Itu ya mesti balance. Kalau nggak balance ya mesti Pasti ada dia stress. jatuh kan? Pasti dia jatuh gitu Iya. loh. Nggak ada value. Ya so udah jadi onggokan yang tak bermakna.